Oke sobat pancing mania, ini kembali saya membongkar sebuah reel ya, tapi ini reelnya reel apa saya nggak tahu mereknya, di sini pun nggak nampak ya di spoolnya. Apa ini sudah terhapus mereknya nih ya. Apa Opas kalau nggak salah nih. Iya Opas, reel Opas gitu. Ini dia nih. Sudah terhapus-hapus. Nah, di sini bahkan sangat sedikit bearingnya ya, cuman 1, 2, ada 3 bearing saja. Di lollernya pun belum pakai bearing, nih setengah mati ngelepasnya tadi stud ya. Stud udah lengket, aluminiumnya kena korosi. Nah, ini saya sudah kembali hidupkan. Ya, udah kembali hidup. Nah, di part-part lain ini memang pinionnya sudah menggunakan kuningan ya, brush. Oscillationnya nggak ada ininya juga, cuman dia keuntungannya ada di oscillation cylinder guide-nya ada cylinder guide-nya gitu kan, di oscillation guide-nya. Kalau di gear oscillation-nya nggak ada bearingnya. Ini sama kembali penyakitnya ditemukan air yang masuk dari area spool, ski washernya dan drag washernya juga penuh dengan air. Tadi sudah saya clearance, sudah saya bersihkan, sudah saya cuci. Nah, ini bercampur dengan air ya grease-nya, jadi kemungkinan diganti grease baru saja. Untuk trap gearnya seperti ini ya, berbahan zinc ya, biasalah namanya reel murah ya. Nah, tapi ya kalau dirawat ini juga sudah bisa digunakan untuk memancing, tergantung kitanya. Nah, untuk spring guide-nya ini sudah menggunakan logam besi ya, stainless. Untuk kayak spring guide-nya sudah ya, developer tripnya juga menggunakan besi per seperti ini, bukan plastik ya. Itu aja keunggulannya dan kelebihannya. Nah, jadi reel ini akan saya rakit kembali supaya menghemat waktu, menghemat kotak video. Saya akan skip saja dan saksikan terus videonya sampai akhir, sampai reel ini dirakit kembali dan bisa digunakan kembali. Oke sobat pancing, nah ini reel yang tadi saya buka, yang saya sudah servis dan dibersihkan isi dalamnya, ditambah grease kembali. Nah, ini sudah bisa digunakan kembali tentunya. Sedikit saja penyakitnya dari reel ini adalah kemasukan air dari spoolnya dan mengasus ke bagian bearing yang bagian dolphinnya. Oke, sekarang sudah bisa digunakan kembali. Krikelnya sangat kecil ininya. Alhamdulillah ini kriker lempeng tapi dari fiber ya terbuat. Dan ini yang stud tadi sudah bisa berputar kembali. Oke, nanya itu tadi ya, reel murah pun jika kita rawat maka dia akan semut kembali putarannya. Apabila tidak dilakukan servis maintenance, nah mungkin nggak lama lagi reel ini sama nasibnya seperti reel yang dibongkar tadi itu, yaitu udah mengasus ke bearing yang bagian pinion gearnya. Ini kan tidak memakai one way anti reverse, jadi sistemnya masih doving. Nah, kalau sempat bearing di yang memutar pinion gear yang menggunakan doping tadi itu, sama nasibnya akan start juga. Tapi ini sudah lancar kembali dan sudah bisa digunakan kembali, dan putarnya pun sangat smooth, akan nyaris tidak terdengar. Oke, demikian video tentang servis reel. Nah, kembali saya ingatkan, saya tekankan kepada sobat angler yang memiliki reel, ketika reel Anda sudah tidak nyaman digunakan, agak sedikit seret,
segera lakukan servis maintenance. Atau ada bunyi-bunyi yang kurang nyaman lah didengar, segera dibuka, dibongkar dan di servis maintenance. Kalau Anda tidak bisa membongkar sendiri, bisa Anda antarkan ke tempat servis. Jika Anda bisa membongkar pasang atau menyervis, bisa Anda lakukan sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.